Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 15 mata kuliah menggambar teknik yang berisikan saya sendiri Raihan Ramadan Siregar dengan NRP 2121015. Lalu rekan saya Luis dengan NRP 1822030, Muhammad Fadil Murteza dengan NRP 2121034, dan Brian Cahyono dengan NRP 2121046. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air dan greenhouse. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai PLTA sederhana atau pembangkit listrik tenaga air sederhana. Pembangkit listrik tenaga air merupakan cara untuk membangkitkan energi listrik dengan menggunakan energi air. Nah, alasan menggunakan energi air ini adalah dikarenakan energi air adalah energi yang dapat diperbaharui, tidak seperti bahan bakar yang sedang digunakan pada saat ini. Salah satu keunggulan lain dari penggunaan energi air ini adalah kapasitas daya yang paling besar jika dibandingkan dengan penggunaan energi lainnya. PLTA juga memiliki keunggulan pada segi ekonomis dikarenakan biaya investasi untuk membangunnya dan juga biaya perawatan yang tergolong murah. Untuk skema rancangannya, pembangunan PLTA sederhana ini terdiri atas beberapa alat sederhana. Yang pertama ini ada turbin air sebagai pemutar awalnya, kemudian ada generator yang akan menggenerasikan atau mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik, kemudian controller yang akan menyalakan dan mematikan generatornya, dan output dari generator akan disimpan di baterai. Nah, hasil energi listrik pada baterai ini bisa digunakan langsung sebagai arus DC 12 volt ataupun dapat diteruskan ke inverter DC ke AC untuk digunakan atau dihasilkan arus listrik AC 220 volt yang biasanya digunakan di perumahan. Untuk cara kerja turbin sendiri, turbin air dapat digerakkan dari air yang bersumber dari tempat lebih tinggi atau pada ketinggian sama dengan titik bawah dari turbin. Pada gambar di kiri terdapat 4 gambar yang menunjukkan cara berbeda untuk memutar sebuah turbin. Yang pertama ini adalah sumber air dari bagian atas dan akan mendorong turbin untuk memutar ke arah bawah. Kemudian yang kedua adalah sumber air pada ketinggian yang sama dengan titik bawah dari turbin, sehingga arus dari air ini akan mendorong gerbang turbin sehingga turbin akan memutar. Yang ketiga adalah turbin yang dipasang dengan sudut kelengkungan yang sama seperti tanah. Di sini air tetap juga akan mengalir ke bawah, tetapi akan mengalir ke gerbang turbin. Kemudian gravitasi akan menarik air ke bawah sehingga turbin juga ikut berputar. Dan yang terakhir adalah turbin yang airnya bersumber dari atas juga, dan air akan mendorong turbin untuk berputar. Bagian berikutnya akan saya jelaskan diagram blok dari turbin air sederhana yang akan dirancang. Terdapat beberapa bagian seperti pada skema rangkaian yang tadi telah dijelaskan. Nah, pertama ini adalah turbin air. Turbin air merupakan awal dari sistem, yaitu sebagai pemutar awalnya. Nah, pada turbin air ini akan dihubungkan ke sebuah puli, di mana puli memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran turbin air. Ukuran yang lebih kecil ini mengakibatkan perputaran yang lebih cepat. Dari puli akan disambungkan lagi ke generator yang ukurannya lebih kecil lagi dari puli, sehingga generator akan berputar lebih cepat lagi. Hasil dari generator akan diteruskan ke baterai untuk disimpan.
Kemudian dari baterai dapat digunakan langsung sebagai tegangan DC 12 volt ataupun diteruskan ke inverter. Inverter ini bersifat DC ke AC dan hasil dari inverter ini dapat digunakan sebagai tegangan AC 220 volt. Untuk contoh penggambarannya dapat dilihat pada gambar di kanan. Di sini turbin air sebagai penggerak awal akan diputar oleh air. Kemudian turbin disambungkan ke sebuah puli dan puli ini akan disambungkan ke puli yang lain sebelum akhirnya puli yang kedua ini dihubungkan ke generator. Dengan ini turbin air yang berputar lebih lambat akan pelan-pelan berputar. Perputarannya akan pelan-pelan dipercepat dengan mengurangi ukuran dari puli. Contoh sistem puli ini adalah sistem dari multiple puli. Untuk desain dari turbin dapat dilihat pada gambar di kiri. Di sini turbin akan didesain dengan ukuran kira-kira berdiameter 160 cm dengan ukuran gerbang turbin 40 dikali 60 dikali 10 cm, dan pada turbin air ini akan terdiri atas 6 gerbang. Ini merupakan gambar dari tampak depan turbin air dan tampak dari samping. Untuk bagian berikutnya adalah desain turbin dengan puli. Di sini dapat dilihat pertama-tama ada sebuah puli dengan ukuran yang hampir sama dengan turbin air yang akan berputar seiring dengan perputarannya turbin air. Kemudian puli ini akan terhubung ke sebuah puli lagi yang kemudian akan berputar lebih cepat dibandingkan turbin air dikarenakan ukurannya lebih kecil. Puli kecil ini akan memutar puli yang lebih besar ini, dan puli yang lebih besar ini akan memutar generator. Dikarenakan generator memiliki ukuran yang lebih kecil, maka generator akan berputar lebih cepat dari puli yang kedua. Dan dikarenakan kedua puli ini meskipun memiliki ukuran yang berbeda, tetapi dikarenakan pemasangannya yang pada satu sumbu, maka kecepatan rotasinya akan sama. Untuk desain instalasi turbin dapat dilihat pada bagian kiri. Di sini dari struktur sungai di dusun yang tidak begitu curam, maka berdasarkan penjelasan dari cara kerja atau cara pemutaran turbin tadi akan digunakan di mana air akan mendorong turbin dari bagian bawah. Di sini pertama-tama dapat dilihat turbin akan dipasang support di satu bagian dan puli di bagian lainnya. Kemudian turbin akan dipasang sehingga gerbang dapat didorong oleh air. Kemudian desain sistem keseluruhannya sesuai dengan diagram blok. Generator akan yang berputar akibat turbin dan puli akan mengkonversi energi mekanik tersebut dari perputaran menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini akan disimpan di dalam baterai, dan energi yang tersimpan ini dapat digunakan sebagai tegangan listrik DC 12 volt atau diteruskan ke inverter untuk mengkonversi arus DC menjadi AC dengan tegangan 220 volt. Greenhouse adalah bangunan dengan dinding dan atap yang terbuat dari bahan transparan, di mana sayuran atau buah ditanam. Pada awal abad ke-20, teknologi konstruksi greenhouse mempercepat perkembangannya, terutama di negara-negara dingin seperti kayak Europe. Metode struktur modular mengarah pada pengembangan teknologi pertumbuhan yang cocok untuk sebagian besar jenis tanaman, sehingga menciptakan proyek struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Greenhouse dapat berkisar dalam ukuran dari gudang kecil hingga bangunan berukuran industri. Bagian dalam greenhouse yang terkena sinar matahari menjadi lebih hangat secara signifikan daripada suhu eksternal, melindungi isinya dalam cuaca dingin. Dengan survei yang dilakukan rekan satu tim kami, cuaca di desa bisa sangat dingin, jadi memiliki greenhouse sangat cocok untuk menghasilkan korps di lingkungan yang terkendali. Beberapa keuntungan menggunakan greenhouse. Pertama adalah ia menawarkan musim tanam yang lebih lama untuk korps karena suhunya terkontrol dan radiasi matahari terperangkap di dalam struktur menahan panas di dalam greenhouse. Berbagai macam tanaman dapat ditanam di greenhouse, jadi jika penduduk desa bosan dengan satu jenis korps, mereka dapat bereksperimen dengan korps yang berbeda untuk mengubah hasilnya. Dengan memiliki greenhouse dapat melindungi korps dari hama dan predator. Perangkap dan layar dapat ditambahkan ke greenhouse untuk lebih melindungi korps dari ancaman. Dengan ancaman ada juga serangga yang bermanfaat bagi tanaman, sehingga dengan adanya greenhouse dapat menampung serangga bermanfaat tersebut yang dapat mencegah terjadinya masalah serangga pengganggu. Salah satu keuntungan terbesar menggunakan greenhouse adalah menghemat energi. Dimungkinkan untuk menghemat air karena lebih mudah dikendalikan daripada berkebun tradisional. Nah, tanaman sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dibandingkan tanaman pangan dan perkebunan. Pengembangan hortikultura lebih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam greenhouse ini beberapa sayuran yang mereka mendapat untuk tanam adalah tomat, bawang daun, cabai, dan brokoli. Selanjutnya, setelah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Brian, untuk desain greenhouse-nya, kami memilih untuk menggunakan desain multi-span. Apa itu multi-span? Desain ini sangat cocok untuk dipakai di daerah tinggi, dengan lahan pertanian yang cukup dan besar. Dari bentuk atapnya menyerupai desain tunnel melengkung setengah lingkaran. Sementara bagian dinding seperti piggyback dengan model transparan. Dan untuk atapnya sendiri nanti bisa dimanfaatkan untuk sebagai penutup kaca plastik tembus pandang. Nah, bagaimana sih perancangannya dan langkah pembuatannya? Nah, di sini kita sudah mencoba membuat skema pembuatannya dengan ukuran yang masih belum pasti karena kita belum mengukur untuk di tempatnya nanti, tetapi kurang lebih untuk tampak depan, tampak samping seperti ini. Jadi langkah awalnya kita harus merancang kerangka rumah kacanya, dan kurang lebih nanti kita akan merancang seperti ini. Nah, setelah semua dirancang, kita mulai menutup kerangkanya. Nah, bahan-bahannya ada apa aja sih? Nah, kita bisa rencananya menggunakan bahan-bahan yang sangat cukup murah. Bisa menggunakan kayu, bambu, dan lainnya. Dan untuk penutup atasnya, kita bisa menggunakan plastik ultraviolet atau yang biasa digunakan adalah polikarbonat. Nah, setelah semua disusun dengan rapi, barulah kita melakukan proses finishing. Nah, di proses finishing kita bisa menambahkan ventilasi atau perintilan-perintilan lainnya. Nah, ini beberapa tambahan. Nah, ini juga sebagai rancangan buat di dalam greenhouse-nya kurang lebih nanti bisa seperti ini. Dan untuk tambahan-tambahan inovasinya bisa untuk rumah kaca kita akan menghadapkan
dari timur ke barat supaya mendapatkan panas di siang hari lebih panjang kepada tanaman. Lalu kedua, tambahan membuat pemanas atau pendingin buatan yang dibutuhkan saat musim tertentu tiba. Sehingga saat musim tertentu tiba, tanaman masih dapat bertahan dengan baik. Yang ketiga, rumah kaca bisa dilengkapi dengan termostat untuk mengontrol pengaturan suhu supaya menjadi lebih baik. Lalu ada sistem ventilasi tetap bekerja maksimal dan seimbang. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa menambahkan sistem ventilasi di dalam greenhouse itu. Lalu ada bisa menggunakan lampu juga sebagai sumber cahaya. Dan yang terakhir, ada juga sumber penerangan bisa digantung yang nantinya mungkin akan sebesar 7 inch. Nah, perancangannya ada di mana sih? Nah, ini untuk site plan-nya kira-kira untuk pembangkit listrik tenaga air kita akan bangun di sekitar sini. Dan untuk greenhouse-nya kita akan bangun di depan tempat pupuk kompos yang memiliki sisa. Ada lahan yang memiliki sisa. Nah, sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang PLTA dan greenhouse. Semoga ide-ide kami dapat diterima dan jika beruntung nantinya dapat bermanfaat untuk warga juga. Terima kasih.